Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah kendaraan menjadi korban teror pelemparan batu di Tol Solo Semarang, ruas Bawen, Salatiga. Seorang istri di Banjarnegara ditemukan tewas tertimbun tanah longsor setelah sebelumnya sempat menyelamatkan suaminya. Jembatan Sesek di Kabupaten Sukoharjo putus, sejumlah relawan sempat hanyut terbawa arus sungai. Kita ke informasi selanjutnya. Korban tertimbun tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Kamis siang. Korban sebelumnya berupaya menyelamatkan suaminya, namun ia justru terjebak timbunan longsor. Longsor menerjang Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara Rabu malam. Satu rumah bahkan ambruk rata dengan tanah. Longsor terjadi malam hari sehingga 3 penghuni panik. 2 berhasil menyelamatkan diri sedangkan 1 orang tertimbun. Korban bernama Mistam Baru ditemukan tim SAR gabungan Kamis pagi, tertimbun pada bagian belakang rumah. Pada saat longsor datang, korban berupaya menolong suaminya, namun malahan ia terjebak timbunan longsor. Alhamdulillah semalam sudah ditemukan dari tim BPBD, dari warga juga, dari tim Polres juga. Kondisinya di mana korban? Untuk kondisinya sudah semalam meninggal. itu Sudah meninggal. Oh gitu. Ya. Ditemukan di mana? Dapur apa? Gimana? Ditemukan di mana? Di dapur apa di mana? Di depan sini. Sebenarnya sudah hampir keluar, cuman mungkin kalah cepat dengan longsoran. Oh, sebenarnya tahu ada longsor itu korban itu? Ya, karena mereka kan suami istri dan suaminya bisa lolos. Okay. Sebelumnya itu bersama ingin menyelamatkan diri, tapi istrinya nggak. Istrinya Longsor terjadi akibat hujan deras sepanjang hari Rabu hingga tebing setinggi 40 meter di belakang rumah korban longsor dan menimpa 2 rumah. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Jembatan penghubung Desa Gadingan di Kabupaten Sukoharjo putus setelah hujan deras mengguyur. Jembatan putus saat warga tengah melintas sehingga suasana sempat panik. Detik-detik jembatan Sesek putus membuat warga panik. Dari video amatir warga Gadingan, warga berlarian ke tepi sungai. Sebagian relawan yang sedang membersihkan sampah di sungai sempat hanyut terbawa arus, namun akhirnya selamat. Jembatan putus akibat luapan sungai Bengawan Solo setelah kawasan diguyur hujan lebat Rabu sore. Akibatnya, jalur penghubung Desa Gadingan di Kabupaten Sukoharjo dan Kelurahan Mojo Solo ikut terputus. Di sana semalam, di sini tadi pagi. Itu kenapa Pak? Karena jembatannya putus atau gimana? Iya, karena gara-gara jembatannya. Jembatan Sesek itu Pak ya? Iya. Itu kemarin putusnya jam berapa Pak? Jam 4:30 kalau tidak salah. Kurang lebih 4:30. Pak, itu pas saat kejadian ada yang lewatin atau cuma relawan yang membersihkan? Yang relawan yang membersihkan, termasuk saya. membersihkan sampahnya juga. Iya. Terus ada yang 2 hanyut itu nggak apa-apa Pak? Tidak apa-apa, Pak Walimin sama Pak Ramdan. Jembatan putus juga terjadi di daerah Ngepung. Jembatan penghubung antara Kelurahan Sangkrah Solo dan Desa Gadingan putus diterjang luapan sungai Bengawan Solo. Akibat penutupan 2 jembatan Sesek itu, sejumlah warga nekat melintas jalur kereta api Bratasena jurusan Solo Wonogiri. Lebih cepatan saya nunggu antrinya itu loh, kelamaan. Jadi saya alternatif sini saja. Berarti motornya ditinggal, terus jalan nih Pak? Nyebrang, terus anak sekolahnya diantar pohon nyebrang, terus langsung saya tinggal nyebrang. Kalau ini jalur kereta apa Pak? Ini Wonogiri? Ya, Wonogiri. Berarti jenengan juga harus hafal jadwalnya itu Pak untuk mengantisipasi misalnya kereta lewat? Ya, jadwalnya harus hafal. Jembatan Sesek menjadi jalan alternatif warga akibat penutupan jembatan Mojo yang tengah dilakukan renovasi. Warga melintasi jembatan dari anyaman bambu yang berada di atas aliran sungai Bengawan Solo untuk memangkas jarak dan waktu.
Eri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Jalan desa yang menghubungkan sejumlah dusun di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang longsor dan ambles akibat hujan deras. Jalan penghubung dusun di Desa Nyatnyono, Ungaran Barat longsor dan ambles sedalam 4 meter Rabu siang. Longsor terjadi setelah diguyur hujan lebat. Warga harus memutar lebih jauh karena jalan tidak bisa dilintasi baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sekitar jam 2 tadi hujan deras, jadi ada drainase yang ke sana lewat rumah ada golong-golong tersumbat pot bunga ya Pak. Pot bunga akhirnya airnya naik lewat jalan semua, terus ke sini masuk di tempat makadam ini. Akhirnya makadam ini masukkan air. Virus COVID-19 dicurigai menjangkiti siswa dan guru di SMA Negeri 1 Bobot Sari Purbalingga. Sekitar 300 siswa menderita sakit dengan keluhan mual, batuk hingga sesak nafas dalam waktu 2 hari. Di Kabupaten Purbalingga langsung turun tangan memeriksa kondisi kesehatan para siswa. Negeri 1 Bobot Sari menjalani tes antigen yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilakukan menyusul terjadinya serangan penyakit secara bersamaan di SMA Negeri 1 Bobot Sari hanya dalam kurun waktu 2 hari. Saya harap adik-adik semua bekerja sama ya, pesertanya ini. Ada yang batuk deh? Ada. 7. Hari ini ada musuh berapa? Sebanyak 350 siswa mengalami sakit secara bersamaan dengan gejala menyerupai serangan virus COVID-19. Para siswa mengalami mual, sesak nafas, pilek hingga muntah. Dicurigai virus COVID-19 telah menjangkiti para siswa dan guru. Dari screening tadi, dari jumlah murid kita ambil 10%. Kita untuk hari ini murid diperiksa 90, sedangkan gurunya kita ambil 10. Dari pemeriksaan tersebut tadi didapatkan hasil 1 yang positif dalam pemeriksaan antigen. 2 minggu terakhir ini kegiatan sekolah sangat padat. Acara ulang tahun SMA. Tapi udah berapa kelas yang kena dari semuanya? Semua kelas. Semua kelas? Iya, kemarin total 357 anak yang nggak berangkat. Wih, dengan gejalanya sama? Sama, rata-rata ya batuk, pilek, demam. Kamu sendiri gimana? Sama. Batuk, pilek juga? Iya, demam juga. Tapi udah minum obat langsung turun. Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga yang mengalami sakit kini diliburkan hingga kondisinya membaik. Petugas akan melakukan kembali pemeriksaan kesehatan dan tes PCR kepada siswa untuk mencegah penularan. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Harga kedelai impor yang terus naik membuat para perajin tempe di Dusun Suruh Pendem Karanganyar harus memutar otak untuk bisa bertahan. Mengurangi penggunaan kedelai impor dan memperkecil ukuran tempe menjadi solusi jangka pendek yang bisa dilakukan. Para perajin tempe di Dusun Suruh Pendem, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar masih berupaya bertahan di tengah naiknya harga kedelai impor. Produksi tempe dan tahu tidak bisa lepas dari kedelai impor. Kini harganya Rp13.400 hingga Rp13.500 per kilonya. Para perajin tempe terpaksa mengurangi produksinya. Seperti Sukiman yang tadinya menggunakan 40 hingga 50 kilo, kini hanya 15 hingga 20 kilo per harinya. Mereka pun harus memperkecil ukuran tempe untuk menekan ongkos produksi. Harganya kedelai 13.475. Itu sejak kapan naiknya, Mbak? Bang, itu ya 1 minggu. Sebelumnya sendiri berapa, Mbak? 13.000 atau? 13 sama ya. Mbak, kalau sehari sendiri bisa memakai kedelai berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo. Ya, kayak kemarin, sekarang ya kurangin lagi ya. Kurangin lagi ya, Mbak? Tidak bisa BBM naik, semua ikut naik. Harga kedelai naik pusing nggak nih, Pak? Nggih pusing, apa? Sing jereng niki supados gathuk wonten
nggih kedadi sudo. Berarti mengurangi kedelainya ya, Pak. Untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, para perajin tempe meminta pemerintah menerapkan kembali subsidi harga kedelai seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar.